Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Di pagi ini kita berkumpul kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Nah adik-adik, kita persiapkan diri kita ya buat beribadah. Kita duduk yang rapi dan jangan lupa persiapkan uang persembahannya. Adik-adik, ayo kita berdiri dulu ya. Kita nyanyi dari lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Pakai gerakan ya. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Silakan duduk semua. Kita mau berdoa dulu. Kita lipat tangannya, tutup matanya. Kita mulai ibadah kita. Tuhan yang terkasih, terima kasih ya Yesus Kristus, karena kami anak-anak-Mu dapat datang berkumpul kembali mau beribadah pada hari ini. Tuhan yang berkati ibadah kami ini dari awal sampai selesainya. Dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati firman Tuhan ini agar kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai anak-anak terang-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam Anak. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Efesus 3 ayat 8-11 yang berbunyi demikian. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Yesus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitakan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Pada hari ini Kanius akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, seperti biasa Kanius ditemani oleh teman-teman boneka yang setia sekali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Seperti biasa ada 3 orang, tapi ada 1 orang loh yang baru. Nanti kita kenalan. Yuk kita panggil sama-sama. Yang pertama Angel. Angel. Halo, selamat pagi teman-teman. Satu lagi ada Natasha, seperti biasa kita panggil ya. Natasha. Halo teman-teman, selamat Halo. pagi. Ya, satu lagi nih anak baru loh, tapi dia juga keren. Adik-adik, kita panggil namanya Joko. Yuk, kita panggil sama-sama. Joko. Halo Kis. Wah, ini Joko nih luar biasa juga. Nanti kita kenalan sama-sama lewat cerita mereka masing-masing ya adik-adik. Nah, hari ini, halo, kita sapa dulu ya. Halo. Halo. Joko, Angel, Natasha. Halo. Kabar baik hari ini? Luar biasa. Keren. Adik-adik semoga juga dalam keadaan yang baik. Nah, adik-adik Kanius mau cerita tentang Efesus pasal 3 pada hari ini. Ini adalah tulisan yang keren banget. Kalian sudah baca Alkitab belum? Sudah. Sudah ya? Iya. Sudah ya hari ini. Hebat. Nah, Efesus pasal 3 ini tahu nggak?
rupanya ini tulisannya keren banget karena isinya adalah tentang Rasul Paulus yang mau memberitakan Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Keren banget. Kerennya gimana kak? Oh, Joko nanya nih, kerennya gimana? Gini nih, adik-adik. Teks ini keren banget karena Rasul Paulus sendiri itu orang Yahudi, tapi dia mau memberitakan firman kepada orang yang bukan Yahudi. Contoh deh, Kanius nih. Kanius nih orang Sumatera Utara, tapi Kanius harus pergi ke Kalimantan Timur, ke Samarinda untuk memberitakan firman. Itu kan gak gampang. Harus belajar bahasanya, harus belajar budayanya, harus kenal orang-orangnya. Belum lagi kalau ditolak, belum lagi kalau Kanius nggak diterima di situ. Wah, susah. Kok bisa ya kak? Apa yang membuat Rasul Paulus bisa memberitakan Injil sama orang yang bukan Yahudi? Nah, memang memberitakan Injil itu sulit, nggak gampang. Tapi yang membuat Rasul Paulus bisa bukan karena kekuatannya sendiri loh. Dia bisa seperti itu, rahasianya ada di ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Jadi rahasianya adalah kasih karunia. Rahasianya adalah kebaikan Tuhan, adik-adik. Itu yang membuat Rasul Paulus bisa kuat memberitakan Injil untuk semua orang. Hebat kan? Injil, apa sih mengabarkan Injil itu kak? Dan bagaimana mengabarkan Injil? Injil itu, ini pertanyaan yang bagus loh dari Natasha. Injil itu artinya kabar gembira, kabar baik. Isinya adalah kebaikan Tuhan semua yang harus kita beritahu kepada semua orang. Caranya gampang. Kita harus berbuat baik kepada semua orang. Kita tidak boleh pilih-pilih. Semuanya harus kita tolong, kita kasih, kita berbuat baik kepada mereka semua. Nah, tapi supaya lebih jelas lagi, kita tanya aja yuk pengalaman dari Natasha, Angel, dan Joko tentang kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan untuk semua orang. Kita dengerin yuk. Kita mulai dari Angel deh. Yuk. Saya kak punya teman di sekolah. Ya. Dia sering sekali jahatin Angel. Nah, suatu ketika dia itu jatuh dari sepeda. Nah, walaupun dia sering jahatin Angel, suka minta uang sama Angel, makan jajan Angel, tetapi Angel nolongin dia karena Angel kalau ke IMPA selalu diajari sama kakak Layan bahwa kita harus berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita juga. Wah, ini keren banget loh adik-adik. Angel bisa menolong orang yang sering jahat sama dia. Padahal biasanya kan lagi main sepeda ya temannya Angel itu ya. Iya. Apalagi kan sekarang sering main sepeda tuh orang-orang. Tiba-tiba temannya Angel jatuh tapi Angel tolong. Wah, ini luar biasa, keren banget. Angel, kamu luar biasa, hatimu baik banget. Keren. Nah, kita dengar cerita lagi. Masih ada 2 orang teman kita. Kita dengar dulu ya dari Joko. Ayo Joko, coba ceritanya gimana? Jadi kak waktu itu biasa ada temen gitu tetangga. Ya orang aja kak, ada yang meninggal gitu keluarganya. Terus ya rumahnya kan yang gak gede banget. Jadi kalau masak tuh agak susah kalau buat orang banyak. Jadi numpang gitu kak di rumah. Oh, Jadi bantu-bantu masak di rumah gitu kak, walaupun ya beda suku. oh, bayangin adik-adik, Joko itu orang Jawa, tapi tetangganya orang Toraja. Ketika ada orang Toraja yang butuh pertolongan dari Joko, orang tua dan keluarganya semua di rumah tolongin orang-orang Toraja itu. Padahal Joko ini orang Jawa. Keren banget Joko. Makasih kak. Hebat kamu sama keluarga kamu. Nah, satu lagi, kita dengar yuk cerita dari Natasha. Kalau aku kak, aku suka menebar senyum ke semua orang. Walaupun terkadang nih ya kak, aku lagi sedih dan juga ada masalah, tapi kan aku harus tetap tersenyum dan bersuka cita. Ya, memang kita kalau lihat Natasha senyumnya cantik kan?
Memang dia cantik sekali ya nggak Joko? Cantik kan Natasha? Kalau ganteng nanti kaget loh Kak. Ya, coba lihat. Natasha bisa tersenyum padahal dia lagi ada terbeban juga. Ini kan luar biasa. Dia bisa menebar senyum kepada semua orang, sehingga setiap orang yang melihat Natasha pasti senang sama Natasha. Kanius aja senang lihat Natasha, ya nggak? Karena Natasha cantik juga, Angel juga cantik loh, luar biasa. Kalau senyum pasti lebih cantik lagi. Nah, ini pengalaman-pengalaman dari adik-adik di sekolah dan di lingkungan ya, keren banget. Padahal nggak gampang loh, kayak Angel tadi menolong teman yang kesusahan, padahal sering jahatin dia. Natasha tersenyum kepada semua orang. Joko tolongin orang yang bukan sukunya sendiri. Ini kan hal yang luar biasa. Semuanya itu bisa terjadi kalau dikuasai oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kanius yakin pasti adik-adik di rumah juga punya segudang pengalaman yang sama seperti ketiga teman kita ini. Dan kalau kalian punya cerita, bisa kalian nanti ceritakan sama mama untuk didoakan supaya kalian bisa lebih baik. Didoakan oleh papa, oleh mama, opa, oma yang di rumah. Kalian cerita ya pengalaman kalian berbuat baik kepada semua orang. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu yang sudah kita dengar bersama ya adik-adik. Semoga kalian bisa terus ya berbuat baik ya Angel, oke? Iya. Joko? Siap Kakak. Oke. Natasha bagaimana? Siap Kak. Dan pasti adik-adik di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang saatnya kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu dan kami telah belajar untuk berbuat baik kepada semua orang. Ampuni kami Tuhan, apabila kami masih sering pilih-pilih teman, kami masih sering berbuat jahat kepada banyak orang. Tetapi dari firman-Mu, kami belajar untuk berbuat baik, sekalipun orang di sekitar sana berbuat jahat sama kami, berbuat hal yang menjengkelkan dan menyedihkan hati kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus menganugerahkan kasih karunia sehingga kami bisa berbuat baik kepada semua orang. Dan pada hari ini kami mau berdoa untuk papa mama, mau berdoa untuk opa oma yang ada bersama-sama dengan kami di rumah, bersama dengan kakak adik kami semua masing-masing, supaya kami bisa hidup rukun bersaudara di rumah kami. Sekalipun kami beribadah di rumah saja, kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Berkati kami Tuhan, ketika kami akan melanjutkan hari-hari ke depan, kami akan belajar di sekolah, kami bergaul di masyarakat, dan seterusnya, supaya kami bisa tetap merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak. Kami berdoa supaya kami di sekolah, sekalipun dilakukan secara online, tapi kami bisa tetap sabar, kami bisa tetap rajin, kami bisa mengikuti semuanya dengan baik. Biarlah Tuhan senantiasa bersama dengan kami, supaya kami bisa berhasil di setiap studi kami. Dan ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan, dan kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan memberi persembahan. Kita sebelumnya menyanyi dulu ya, dari Kidung Ceria 38, Mari Bersyukur Semua. Jangan lupa kumpulkan uang persembahannya, kasih ke mama papanya ya, biar nanti dikasih ke gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu. Hari ini kami akan memberi persembahan. Berkatilah persembahan ini agar berguna bagi Amin. Nah adik-adik, kita akhiri ibadah hari Minggu ini dengan bernyanyi dari Kidung Ceria 245, Di Jalanku Ku Diiring.
kita berdoa dulu ya. Kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberkati ibadah kami ini dari awal sampai selesainya. Tuhan yang berkati ya Tuhan, firman yang kami dengar agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan Yesus yang kami alaskan atas nama-Mu. Amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti ibadah pelayanan anak online pada minggu ini. Kita bertemu kembali minggu depan ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa.